Terima kasih. Selamat pagi semuanya kawan-kawan. Ini kesempatan yang langka dan sangat istimewa. Seniman berdialog dengan Kapolda, acara curhat Jumat ya. Jumat curhat. Jadi kesempatan terbaik, segala unek-unek, pemikiran-pemikiran, sumbangan-sumbangan pemikiran dari kawan-kawan seniman, bahkan juga kritik boleh disampaikan langsung ke sumber, ke pusatnya. Pengennya langsung kupasan siap borgolnya. Tapi ini betul-betul satu kehormatan Pak Mondo, kawan-kawan seniman dikaruhke, dihargai kehadirannya dalam profesinya untuk mendapatkan kesempatan terbaik berkarya dengan tenang dan aman. Tentu saja saya yakin banyak masalah-masalah yang melingkupi hidup kita di dalam dunia seni. Masing-masing aku yang ngerti masalahnya apa, silahkan nanti. Pokoknya ini bebas, ngomong saja, jangan ragu-ragu. Gitu aja Pak, terima kasih. Monggo silahkan Pak Wondo mungkin mau mengawali, memberikan overview, monggo. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dialog bersama Bapak Kapolda DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Pak Butet, Ketua Jasa, teman-teman pejabat utama. Saya perkenalkan di sini saya bersama Kapolresta, Pak Dirintelkam, Pak Saifuddin. Nah, ini bidangnya nanti masalah izin dan izin supaya lebih familiar dengannya. Terus Pak Dirbinmas. Ini nyangkut bil masyarakat, ada korspri saya yang selalu mengatur jadwal berita-berita saya terus. Terus ini Pak Direktur Reserse, terus ini Reserse Umum, ini Reserse Khusus, dan Pak Dirlantas. Demikian juga untuk saudara-saudara saya seniman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa acara Jumat Curhat ini merupakan acara yang kita kemas setiap hari Jumat untuk mendengar curhat dan keluhan dari masyarakat. Biasanya kami melakukannya itu di kantor-kantor kecamatan. Jadi kita turun sampai ke Gunung Kidul, kecamatan di Gunung Kidul, kecamatan Kulon Progo, terus untuk mendapat. Tujuannya adalah yang pertama, bahwa setiap saat kita itu selalu melakukan evaluasi terhadap kerja kita dengan pengetahuan kepolisian kita, dengan pengetahuan-pengetahuan formil yang kita terima di kantor, yang kita miliki. Tetapi tidak akan pernah sempurna kalau kita nggak pernah ngecek ke pasarnya. Pasarnya adalah masyarakat. Nah, di dalam masyarakat kita dapat hal-hal yang sifatnya kita sebut dengan belanja masalah. Nah, dengan belanja masalah ini kami ANEF hari Senin untuk melakukan perubahan-perubahan. Tetapi ada hal yang bisa kita putuskan di lokasi, misalnya pada saat di lokasi itu bisa kita putuskan, kita nggak nunggu lagi sampai hari besok. Tapi dari beberapa Jumat Curhat kita, itu kalau terkait Kamtibmas, itu langsung kita putuskan di tempat. Contoh misalnya ada beberapa waktu itu keluhan terkait dengan lalu lintas, karena A, B, C, D, langsung kita tuntaskan. Waktu itu ada keluhan terkait dengan adanya peredaran narkotika di situ. Malam itu langsung kita lakukan penyusupan kepada lingkungan setempat, dan lingkungan setempat tahu apa yang kita lakukan. Terus juga mencegah kecelakaan lalu lintas. Kita malam hari itu langsung kita rekayasa arus lalu lintasnya supaya angka kecelakaannya turun. Jadi ada hal-hal yang sifatnya kami selesaikan langsung di hari pertemuan tersebut. Tapi hal-hal yang tidak bisa, kami minta waktu untuk menyelesaikannya. Nah, yang menginspirasi kegiatan hari ini sebetulnya, maka kami kemas Jumat Curhat edisi spesial. Biasanya kan yang hadir itu lurah, guru, dan sebagainya. Nah, hari ini edisi spesial karena Polri mau ulang tahun, gitu. Jadi ulang tahun, jadi edisi spesial. Tetapi itu hanya bungkusnya. Intinya karena dua hal. Yang pertama, kemarin saya sering ngobrol bersilaturahmi dengan para seniman, tetapi kan omongannya standar, masih bicara tentang karya seni dan sebagainya. Tetapi nggak pernah saya mendengarkan keluhan. Artinya saya nggak mendapatkan
Karena waktunya paling teman salam-salaman, harus senimannya harus melayani tamu-tamu yang lain gitu. Nggak mendapatkan pembicaraan yang sifatnya bisa untuk saling memberikan. Nah, saya berbicara tepatnya saya lihat dulu videonya di IG-nya Pak Butet gitu, terkait soal perizinan. Kenapa seniman kalau pojok sini kok harus izin dan sebagainya dan sebagainya. Terus saya kirim ke Pak Dirintelkam gitu untuk bisa kita lihat. Tapi nanti akan dijelaskan masalah itu. Yang kedua, saya diskusi kemarin pas makan sama Pak Nasirun, makan sama Pak Bu Erika gitu. Ternyata hasil lukisan sering dipalsu atau ada palsunya dan sebagainya. Oke, kita coba menerima permasalahan-permasalahan lain sehingga nanti kita akan mencari solusi yang terbaik, di mana dari sisi keamanan sehingga itu akan memberikan jaminan atau memberikan kegiatan yang bisa memberikan rasa aman dan juga keamanan sehingga tidak mempengaruhi kehidupan teman-teman seniman. Jadi monggo kami dapat curhatan, masukan yang jelas. Kalau soal perizinan tadi kami sudah diskusi bahwa konteks yang akan kita lihat terkait sebuah acara itu adalah konteks keamanan. Contoh misalnya sebuah konser, kita lihat penyanyinya itu di era siapa. Oh, eranya ini penyanyinya kayak Michael Rocks kemarin di sini. IO-nya menyelenggarakan itu. Oh, ini yang hadir umurnya 40-an pasti penontonnya. Nggak mungkin anak umur 18 tahun nonton Michael Rocks. Oke. Kalau umur 40-an, terus kita lihat di gedungnya, itu di lantai 5. Ruangnya ber-AC. Kondisi AC-nya kuat, bagus nggak? Sirkulasinya siap, bagus nggak? Gitu. Oke, bagus. Oke, selesai. Rumah sakit rujukannya apa? Rumah sakitnya tunjuk X. Kita akan cek, bener nggak dirujuk? Kadang cuman panitia cuma nulis rumah sakit, dia main taruh aja gitu. Rumah sakitnya setelah dikonfirmasi nggak tahu. Yang bahayanya umur 40, 50, ini dokternya bukan dokter tulang, nggak penting yang jaganya dokter tulang, tapi dokter penyakit dalam. Kalau ada apa-apa misalnya tiba-tiba anfal, itu rumah sakit itu sudah tahu dan dokternya tahu bahwa akan ada konser di sini yang pengunjungnya begini. Nah, kalau kami ke pertunjukan olahraga atau konser musik yang anak muda yang joget-joget itu, kita kerujukan rumah sakitnya itu rumah sakit tulang. Maksudnya dokternya harus dokter tulang, dokter jahit, dokter bedah, itu yang harus standby gitu. Jadi pemikiran izin itu bukan konten, itu kita tidak terlalu melihat konten karena kita kan juga tidak itu sudah ada lah, kita kenal kan, hafal. Kalau di Jogja ini kan hafal siapa yang mengajukan apa, siapa penyanyinya, siapa ini hafal. Nah, fokusnya tuh ke situ gitu. Fokusnya tuh ke keamanan, termasuk misalnya gini, 5.000 gitu, 5.000 pengunjung. Dari jam sekian ini potensi macet. Nah, kami harus komunikasi dengan direktur lalu lintas karena yang boleh menikmati Jogja bukan hanya yang mau nonton konser, semuanya. Nah, itu harus diumumkan pengalihan arusnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kami sudah mengumpulkan seluruh IO se-Jogja ya Pak Dirintel ya, Pak, bulan berapa itu? 3 bulan yang lalu. Seluruh IO di Jogja sudah kita kumpulkan. Kalau mau buat acara itu gini-gini dan bisa FIFO, first in first out. Terus nggak usah acaranya udah masih 6 bulan, terus mepet-mepet nanti 1 bulan sebelumnya. Nggak apa-apa, masukin sekarang juga nggak apa-apa. Ininya suratnya. Kalaupun itu misal dia masukin, kita udah lihat sebentar, oh ini bisa. Nanti mungkin prosesnya agak lama, tapi nggak apa-apa, silakan promosi aja. Karena perlu promosi untuk menarik penonton dan sebagainya. Jadi sudah sedemikian kita membangun komunikasi dengan penyelenggara, termasuk juga olahraga juga demikian. Jadi intinya salah satu program besar yang kita bangun di Polda Jogja ini adalah selain dengan keamanan dan sebagainya adalah bagaimana Polri dalam hal ini Polda asal jajaran itu berperan serta aktif dalam pembangunan termasuk pembangunan budaya, pembangunan ekonomi, pembangunan ini. Jadi setahu saya hampir semua kegiatan itu disupport. Artinya perizinannya hampir semua dikasih, kecuali misalnya dia sangat terlambat baru besok acara hari ini dimasukkan karena ini menyangkut
pertanggungjawaban. Makanya panitia-panitia atau IO-IO ini sudah kami berikan pengarahan supaya tidak terlambat, sehingga mereka leluasa ketika sudah tahu bahwa udah Pak, silakan promosi aja, kami sudah pastikan ini hanya butuh waktu. Nah, jadi dia nggak nunggu, karena ternyata IO itu nunggu izin baru berani promosi. Nah, ini sudah ditanggalkan, kita akan lihat sesaat. Oke, yang penting rujukan rumah sakit ini bener ya, kita akan cek loh, kita akan cek. Sama kayak misalnya olahraga sepeda di sini, kita harus cek rutenya, ada nggak somplak di jalan rayanya. Ya, jadi itu mereka harus jalan bareng melihat. Nah, kalau somplak, beberapa di somplak itu sudah dikomunikasikan sama petugas Pemda supaya itu diratakan gitu. Jadi karena lebih baik kita kerja keras sebelum acara, jadi pas acara itu ketika selesai ini bergembira ria, kami pun pulang bisa tidur nyenyak. Karena kalau setiap acara itu produser kan berkarya, seniman kan berkarya, yang jantungan kan yang di luar tuh, deg sampai jam 10 turun, udah tenang, 11 turun, deg. Begitu bubar perlahan, bubarnya itu juga penontonnya kami antisipasi. Ini kan di sini banyak kelompok A, kelompok B, memulangin dari kursi yang sebelah sini dulu, ini dulu, udah sampai rumah belum? Mereka udah kosong nggak? Berapa jam menempuh? Oh, beda setengah jam. Oke, keluarkan. Jadi tidak sesimpel begitu bubar acara itu selesai. Tidak, itu begitu sebelum mulai itu tanggung jawab luar biasa. Begitu di dalam kita pastikan waktu goyang-goyang gitu kan, nggak ada yang jatuh, aman. Pulang, selesai, 1,5 jam setelah acara, itu baru kita bisa nyatakan kita selesai. Makanya ada pra, saat, dan purna gitu. Jadi itu semua kita susun dalam konteks itu. Nah, makanya komunikasi inilah yang harus kita bangun. Terkait dengan lukisan yang mungkin ditiru orang dan sebagainya, nah saya sengaja di Krimsus itu tadi saya sudah bicarakan. Nanti mau disampaikan apa, silakan, mungkin ada persoalan-persoalan lain. Nanti kita bikin tim kecil lanjutan. Contoh, untuk membedakan ini lukisan asli apa tidak, di Polri ada teknologi ini. Misalnya tadi saya ngobrol begini. Habis pelukisnya kasih sidik jari. Di belakangnya itu apa? Nah, kami punya alat pindai. Di kantor polisi ada alat pindai. Tanya, oh ini sidik jarinya, kami langsung ke Dukcapil. Ya, makanya senimannya pastikan tercatat di Dukcapil, jangan sampai senimannya gelap juga gitu. Ya angel kan gitu. Kalau tercatat, nah nanti setelah kalau kita mulai dari Jogja, semua alat itu ada di 10 republik ini. Tolong Pak, jadi kita akan bikin surat ke Mabes Polri bikin arahan apabila dibutuhkan oleh sebuah kolektor yang ingin membeli agar polisi misalnya membantu alat pindainya, ya udah nanti dipindai. Nah, tapi yang saya takut ini kalau ternyata sidik jari pun bisa direpro. Nah, makanya perlu diskusi lanjutan, kita coba di kantor saya coba sidik jariin. Jadi nggak usah ngelukis, sidik jarinya coba kita mainkan. Tintanya apa sih? Ini apa sih? Nah, ini kan yang tahu teman-teman seniman. Itulah forum ini mau kita bangun. Monggo di waktu yang 1 jam ini kami mendengarkan masukan dan sebagainya supaya bisa kita segera cari solusi untuk kebaikan kita bersama. Itu mungkin kata pembuka dari saya. Monggo kita buka 3 pengusul, 3 penanya untuk bisa kita dengarkan curhatnya sesuai dengan judulnya, Jumat Curhat. Sebetulnya Jumat Curhat ini nanti ada ini multi tafsir. Ini sengaja saya bikin multi tafsir. Kan Kapolda Jumat Curhat, maksudnya yang curhat bukan cuma dari sana sini, juga boleh curhat juga kapan-kapan gitu.